Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Kayak nah, Iya, ya iya. Mas tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Nimala Nurhasari nanya katanya. konsep persona itu sama dengan konsep part ya. Nah, Nimala, nih manggilnya Mala yuk. Nah, Oke. jadi apa namanya? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Ayu ya. Jadi kita tuh yang mana gitu kan? So Mala, iya mungkin dalam perspektif lain hitungannya apa ya? Term part itu selaras sama term persona sama gitu. Jadi kalau ditanya kita yang mana, theoretically jawabannya adalah ya semuanya tuh kita gitu. Semuanya tuh kita. Jawabannya sebenarnya itu. Termasuk apa part-part kita, termasuk shadow kita ya. Jadi bagian diri yang kita reject itu hitungannya tuh kita juga. Gitu sih. Jadi ya semua tuh kita. Tinggal sekarang kita mau masang. Nah, mau masang part yang mana, masang topeng mana, masang avatar yang mana ketika dalam situasi tertentu. Gitu sih. Dan apa namanya? Itu ya, kita pengen orang ngelihat kita tuh dari sisi mana gitu, karena kan nggak mungkin semua ditampilin dalam satu waktu gitu kan, jadi gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya di dalam apa ya, dalam ketika kitanya lebih fleksibel dalam menggunakan persona ini, memang sebenarnya ya sehat-sehat aja ya Mas ya. Maksudnya ketika kita memang di konteks ya apa ya, misalnya di konteks pertemuan sama keluarga besar gitu, kan nggak mungkin juga Iya, kita nampilin diri kita yang gimana gitu kan. Atau iya, misalnya saat iya. kita misalnya ketemu sama dosen gitu, dosen pembimbing kita, nggak mungkin juga kitanya misalnya nampilin persona kita yang saat kita bareng sama teman-teman. Jadi memang Benar-benar. ya sebenarnya punya persona tuh ya sehat-sehat aja, sehat aja ya, misalnya wajar-wajar aja gitu ya. Iya, Kalau memang iya, iya, dilakukannya secara fleksibel. iya. Salah satu ini yuk, ini nyambung malah lagi ya, salah satu ciri bahwa kita sehat nih versi apa tuh, perspektif part psychology ya, kita fleksibel gitu. Mungkin sama kayak tadi yang gue cerita tentang dosen gitu kan. Ya kalau pas sama kita sama temen ya jadinya anak tongkrongan gitu kan. Kalau pas di rumah jadinya ya udah orang keluarga. Pas di apa namanya? Pas di ruang praktek jadinya konselor. Jadi artinya fleksibel gitu. Dan itu kita sehat, betul betul. Berarti gue nggak sehat ya. Jadi gue di semua tempat gue kayak gini. Iya, iya. Gue tuh parah loh ketemu apa tuh orang yang let's say punya jabatan gitu ya. Ya gue santai aja. Gak kayak sopan nuna nunu. Enggak ya bener. Aduh, Tapi gitu. mungkin sebenarnya kan intensitasnya agak dikurangin gitu nggak sih Mas? Kalau tadi Mas Ari bilang sebenarnya. Percaya nggak yuk? Sebenarnya Gue kan bisa ngomong, iya. Gue bisa ngomong sama seorang bos sama seorang CEO, ya. Em, ngomong gue kayak ngomong kayak temen. Dan gue santai aja. Iya. Sama orang yang berpangkat gue bisa yuk kayak gitu. Serius. Nah, mungkin pertanyaannya jadi gini yuk. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue harus menyadari gue harus switching nih. Let's say lebih terkontrol dan lebih sopan. Tapi gue effort, oke? Okay? Nah, so yang perlu teman-teman tahu kadang-kadang ketika kita apa ya ngontrol gitu ya, kayak Ayu bilang kan menyesuaikan di dunia nyata nih untuk bersikap apa ya yang bisa diterima masyarakat, itu effort gitu. Itu effort, itu capek, dan kayak yang kita terus dinarasikan itu kadang-kadang ngorbanin diri tanda kutip. Kita harus suppress, kita harus neken pikiran dan perasaan tertentu. Kenapa? Karena kalau kita keluarin ya itulah, mungkin diomongin, dianggap apa, dipandang gimana gitu. So kita effort gitu. Dan itu capek dan itu lelah. Sementara kalau kita bicara need, nah balik situ ya, persona itu punya need, ya need itu prinsipnya perlu dipuasin gitu. Makanya apa lagi-lagi dunia maya mungkin salah satu media itu sih biar need kita tuh bebas gitu, keluar dari dari apa, dari penjara, dari kungkungan, ya bebas gitu mau ngapain gitu. Lagian siapa yang ngatur sih? Iya benar-benar. Jadi memang ya di dunia maya tadi ya, kalau misalnya Mas Arya tadi bilang kalau misalnya di dunia nyata memang effortnya jadi lebih besar gitu ya.
saat mencoba untuk menyesuaikan itu, sedangkan memang di dunia maya dengan apa ya, dengan kitanya banyak fasilitas, diri kita juga jadinya terlindungi gitu, maksudnya kan anonim juga ya sebenarnya ketika kitanya memang punya apa misalnya tadi balik lagi fake account gitu, kitanya kan memang anonim juga gitu, orang lain nggak tahu siapa saya gitu, yang kenal saya juga nggak ada gitu ya. Ya mungkin itu juga jadi salah satu kemudahan gitu ya yang orangnya dapatkan untuk akhirnya menyalurkan dan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Iya, Ayu bilang hal yang bagus banget barusan, yaitu anonim yuk. Ini gue ngayal yuk, gue pernah ngayal satu kali kayak gini ya. Malas terkenal gitu. Kenapa? Kayaknya kalau sampai kita terkenal punya fame gitu lah, itu kemana-mana susah gitu kan, jadi nggak bebas. Sementara being anonymous itu tuh privilege gitu, iya kan? Bisa makan tanpa kayak sedikit-dikit tanda tangan dong foto. Gue sih nggak ngerasain sih ya, tapi ngebayangin hal itu tuh kayak gila, nggak tenang kali hidup, ikan. Nah, atau kalau kita sambungin lagi ke ke dunia maya, ke sosmed, netizen gitu kan, komentar-komentar gitu, being anonymous itu tuh aman gitu, nggak perlu takut, iya kan? Nggak perlu takut ya. Jadi mau ngelakuin apa, mau komentar sejelek apapun, mau bodo amat. Mungkin karena itu sih, mungkin karena mereka ngerasa being anonymous gitu kan, iya mereka anonim, nggak bakal dilacak gitu kan, jadi ngerasanya bebas aja komentar apa aja. Iya. Benar-benar. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton ada yang mau sharing pengalamannya, pengalaman punya fake account mungkin, atau juga pengalamannya apa ya, ya dalam dunia maya gitu. Kalau ada teman-teman yang mau sharing atau juga mau ikutan live IG-nya, yes, teman-teman kita mencoba membuka kesempatan. Kalau kita IG live-an bareng yuk, itu feel free ya untuk minta kita untuk ngelakuin itu ya. Oke. Nih gue kan pokoknya dimulai dari tahun 2019 mulai suka nulis status gitu ya. Berkembanglah jadi nulis status lah gitu kan. Ini cerita nih. Terus dulu tuh kenapa nulis status, karena karena nyari cara buat ngelepasin stres. Nah, di momen itu baru tahu kalau WhatsApp punya status, punya story. Itulah, ada setah gitu kan. Lumayan jitu untuk ngolah emosi, ngolah stres gitu ya. Nah, dan orang-orang orang-orang jadi satu dua ngerespon. Tapi lucu, ada seorang kawan lah, dibilang gini, Mas, lo tuh nulis status melo-melo gitu, ntar gimana orang datang ke lu, ntar nggak percaya sama lu. Dia ngomong gitu. Oke, so dia melihat my other persona gitu kan, yang let's say sentimental gitu ya, dan gue harus bilang kayaknya gue tuh kalau bikin status tuh sentimental, menye-menye gitu melo kayaknya ya. Dan dia bilang itu bisa berdampak pada trustnya klien. Kan? Komentar gue gini, ya gue mah nggak butuh dipercaya. Sambil ketawa, iya ya gue mah nggak butuh dipercaya, orang bisa datang ke gue tanpa dia harus percaya sama gue, nggak apa-apa kok. Tapi itu serius ya, itu bukan kesel, enggak. Gue serius bilang bahwa klien gue tuh klien baru gitu ya, itu mereka nggak harus datang memulai sesi dengan kepercayaan dulu, nggak perlu gitu sih. Dan gue tetap bisa bantu karena kalau kita bicara relasi dalam dalam ruang praktik itu kan dibangun gitu ya, tapi bentar kejauhan. So tapi gue menerima masukannya yuk gitu ya. Jadi dia nih omongannya kayak itu ya, jadi dia tidak siap menerima bahwa Muhammad Wibowo punya sisi sentimental nih. Iya yuk, karena mungkin dia melihat keseharian gue tuh orangnya fun, suka bercanda. So itu yang dia lihat, yang dia sukain, tapi yang lain tidak, ya kan? Jadi salah juga sih yuk, karena mungkin ketika gue serius jadinya juga disangkanya bercanda. Padahal gue ngerasa all of the time gue tuh serius.
Tapi anyhow, gue terima masukannya, yang gue lakuin apa? Ya. Diatur yuk. Jadi akhirnya gue sempat ngatur kalau pagi mungkin gue ngepostingnya tuh soal cashman. Tidak ada tulisan pribadi yang sentimental. Nah, selepas jam 4 atau jam 5 ke atas lah ya, itu waktu gua, bro. Itu waktu gua. Ikan, karena yuk sosmed gitu ya. Anda kan bisa memilih untuk tidak melihat, untuk tidak membaca. Iya dong. Ngapain lo klik, ngapain lo baca, lalu lo komentar nyinyir kan gitu kasarannya. Gitu sih. Tapi gue menerima itu sebagai dia kawan. Ya udahlah, terima aja dulu kan. Gue sempat ngatur yuk. So pagi-pagi itu totally postingan yang let's say memotivasi, info, edukasi soal kesehatan mental. That's it. Tapi jam 5 ke atas urusannya sentimental. Dan gue di masa itu gue bilang yuk sama klien terutama ya, Bu, suka ngeliat status saya nggak? Sosok pede gitu ya. Iya, gue bilang kalau ngeliat status saya hati-hati ya Bu, gue suka gitu sambil bercanda gitu kan. Karena apa yuk? Ya beberapa ada yang bilang ya bahwa kalau mereka lihat status gue tuh, ada yang kayak ketohok gitu ya. Kalau yang mungkin udah lebih kenal gue kali ya, ngerasa bahwa status gue tuh sebenarnya dalam, nggak menye-menye gitu. Enggak, ada lagi ini soal gue ya? Ya enggak, kita mah bikin status nggak pernah personal, enggak. Iya, yang paling gue bete sebenarnya itu ya, ketika kita bikin status terus dia ngira itu tuh ditujukan buat dia. Tidak. Itu menyebalkan. Nah, so dari sini nyamuk rekam memori ini. Iya sih teman-teman, Anda harus mampir lihat rekam memori. Parah itu. Itu bikin Anda kesindir sambil nangis-nangis sambil ketawa mikirin diri sendiri. Sama nih kayak rekam memori nih. Jadi akhirnya gue bikin akun ini pokoknya adalah akun lainnya, mantra semoga. Pokoknya sebenarnya akun itu tuh mau ditaruh segala quote yang status-status yang gue suka bikin, gue mau taruh di situ yuk. Gitu sih. Jadi mungkin di akun itu, nah persona apa sih yang mau ditampilin itu sih yuk. Nah yang gue sadarin yang mau gue ditampilin apa ya, mungkin sisi yang deep kali ya. Gitu. Sisi yang deep, yang sentimental, mungkin filosofis gitu. Orang-orang mungkin nggak nyangka yuk kalau ketemu pertama, Ari yang suka ketawa, suka bercanda nggak jelas itu ternyata bisa ngomong filosofis. Mungkin berat, ini otak ini mungkin susah memproses. Kali ya. Gitu ya. So gue pribadi memandang persona, memandang akun yang lain gitu kan, itu sih karena biar mereka mencernanya mudah gitu. Jadi di akun ini full isinya mungkin quote-quote yang bisa menggugah hati, menggugah refleksi diri gitu sih. Jadi teman-teman jangan lupa follow apa Mas? Rekam memori itu bagus ya. Kemarin kita abis itu loh collab. Iya. Collab bareng. Ini malah komentar yuk. Kalau saya pribadi tergantung di platformnya apa. Calling saya menampilkan siswa pintar. Kalau IG menampilkan siswa bijak. Kalau WA Story menampilkan sisi lemah, kritis, curhat. Kalau Facebook buat lain gitu. Nah, ada pertanyaan nih Mas dari Mbak Mala. Kalau begini, apakah persona ya? Gimana? Iya Mala. Jawaban gampangnya iya. Jadi kalau ngomong ini nih, ini kan kita ngomongin kan sebenarnya psikologi analitiknya Jung ya. Jadi jawabannya gampangnya iya, dan dalam teorinya Jung itu kan ada namanya arketip tuh. Arketip itu pola deh gampangnya. Jadi kita tuh di bawah sadar kita, nggak mau alam bawah sadar nih. Kita tuh punya pola-pola gitu yang kita yang kita sudah kenali dari dulu, kita tahu sama-sama. Contoh nih, hero pahlawan gitu ya. Terus si sang bijak gitu, bahasa Inggrisnya apa ya? Wise man kali ya. Hero, wise man, devil gitu kan. Jadi dan teorinya Jung ini teman-teman, kalau kita bicara pola, pattern, persona, shadow, itu teorinya Jung itu tuh dipakai di tarot misalkan, di film-film gitu kan, bahwa kenapa sih film-film tuh harus ada orang yang tertindas gitu kan, terus harus ada villain gitu kan.
terus ada hero. Misalkan gitu ya. Terus biasanya ada Yoda. Star Wars, sorry, baru kepikiran Star Wars, ada Yoda. Gitu. Si Yoda kan ibarat kata apa ya? Arketip Yoda tuh hermit, pertapa gitu. Jadi kalau teman-teman coba amatin di cerita-cerita dongeng gitu kan, fable, wayang, itu tuh ada ini apa? Ada pola-pola peran. Nah, ada peran persona yang mirip gitu satu sama lain. Minimal pasti ada hero sama ada villain gitu kan. Nah, tapi kata Yung begini, berarti sebenarnya iya ada konsep. Nah, ada konsep pahlawan, ada konsep apa tuh devil, penjahat, apa villain gitu kan. Itu sebenarnya tuh bentukan kita doang. Jangan-jangan begitu. Gitu. Nah, so balik ke yang malah tanya ini, ada back sound. Dia menampilkan dirinya. Nggak apa-apa, pengen nampil boleh, dia punya kebutuhan itu, harus eksis. Nah, balik ke pertanyaan Mala, itu hitungannya persona nggak? Hitungannya iya, Mala persona. So mungkin ini kan ada meme-nya sebenarnya, ya kan? Kalau di link itu kita tuh apa ya, tampilan kita tuh profesional gitu kan, iya kan? Jadi iya Mala, so itu apa namanya? So itu hitungannya persona juga. Dan balik yuk, kalau buat gue pribadi, buat gue ketika menyambung pertanyaan Ayu yang diri kita yang mana gitu kan, dan tagline kita tuh sebenarnya yang mana sih? Menurut gue ketika kita make, nah atau berfungsi atau berperan dengan topeng-topeng yang beda-beda itu, sebenarnya itu momen dimana kita ini sih bisa kenal diri sih, ya kan? Bahwa ketika kita berperan, ini contoh nih ya, ini malah ya, ketika kamu lagi buka LinkedIn gitu ya, coba teman-teman sambil sadarin ya, lalu pakai persona LinkedIn apa sih dibilangnya, oh LinkedIn itu pinter, kalau kata Mala LinkedIn itu pinter gitu kan. Apakah kamu apa ya, berlaku, nah bermindset, bersikap, berkata as if you were smart people gitu, you were smart person gitu. Karena biasanya sistemnya juga switch, juga ganti tuh yuk. Gitu. Jadi ketika kita berfungsi jadi persona yang lain, so bijak. Kalau bijak kan nggak mungkin cengengesan kan? Iya. Nah gitu tuh teman-teman. So sebenarnya itu juga momen dimana kita bisa mengenali diri kita lebih dalam sih. Satu yaitu apa namanya, ada need yang kita ingin penuhin nggak ketika kita tampil begini gitu ya. Kedua, kita tuh pengen dilihat gimana ketika kita bersikap atau pakai persona begini. Itu sebenarnya sarana kenal diri juga ya kalau menurut gue. Gitu sih. Jadi pertanyaan lagi sih Mas, maksudnya ketika kita menampilkan diri, ini sih mungkin nyambung sebenarnya tempat Mas Arinya bahas tuh. Ketika kita menampilkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain, itu diri kita yang sebenarnya bukan sih? Atau itu pertanyaan yang paling tepat sebenarnya gini, kita lagi pakai persona yang mana ketika ketika dalam momen itu, dalam situasi itu kita pakai persona yang mana, itu jadinya lebih relevan gitu. Pertanyaannya sebenarnya begitu, ya kan? Karena diri kita yang mana, jawaban gue adalah kita semuanya. Walaupun kalau ngomong secara teori, si Jung ini dia mengemukakan konsep self, diri, tanda kutip gitu ya, diri self itu tuh ada gitu. Tapi kan lagi-lagi diri ini kan kayak Ayu bilang ya, diri kan akhirnya melekat gitu ya, melekat banyak peran gitu kan. Ya udah, jadi tergantung situasinya mana, kita berlakunya gitu. Berlakunya tampilan ya. Ini kata rekam memori nih, arketip seru banget. Iya. Oh, bener kan? Arketip sering dia pakai untuk nulis cerita, bener tuh. Ada konsep hero's journey. Gue pernah tahu itu di mana tuh ya, teori hero's journey tuh. Tapi kan intinya itu ya. Jadi gue pernah ikut kelas nulis nih. Dan kelas nulis itu tuh ada polanya, ada apa sih? Ya ada polanya gitu ya. Contoh drama 3 babak, pertama santai, konflik, resolution, kayak gitu kan. Dan dalam dalam itu tuh ada peran apa ya? Yang ditindas, penyelamat, penasehat, kayak gitu yuk. Itu tuh mesti ada gitu.
So iya, tadi yang gue bilang konsepnya Jung itu tuh dipakai dalam nulis cerita, nulis naskah, bikin game itu tuh dipakai, gitu lah. Wah, ternyata teori Jung yang selama ini gue hindari ternyata ternyata banyak aplikasinya di dunia. Banyak tuh, banyak dan susah. Nih Alvin komentar nih. Three act of structure Aristoteles, thank you, rekam memori, betul. 3 act of structure. Alvin bilang jadi mikir hubungan antara identitas sama persona. Jadi ada argumen bahwa identitas adalah sesuatu yang terbangun lewat persepsi dari semua persona. Iya tuh Pin. Cuma bisa komentar gitu. Iya tuh Pin. Iya tuh. Diri kita yang asli yang mana ya? Ya itu dia tuh. Pencarian itu, healing itu menuju ke situ sebenarnya. Yang seasli-aslinya kita tuh yang mana tuh? Identitas, persepsi semua persona. Wah, gila. Iya. Dibaca harus dicerna dulu nih. Gue ngerti maksudnya itu. Identitas adalah persepsi semua persona. Iya. Artinya nih kalau gue nangkepnya adalah si self ini, si identitas bukan it ya. Si self ini diri berarti kan gabungan semua persona yuk. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya tulisannya persepsi, bener kan? Berarti kan memang ya subjektif. Ya subjektif banget ya. Iya, nih gue punya analogi yang mungkin akan ngebantu Ayu dan teman-teman ya membicarakan persona, membicarakan self, membicarakan apalagi tuh shadow juga lah. Tadi malah kan di atas nyebut ya, ini sama kayak part nggak sih? Hitungannya sama malah, beda teori aja tapi game of language-nya sepadan. Di sini nyebut persona, di sini nyebut part. Gini. Ayo tahu Dragon Ball? Tahu lah yuk, pasang nggak yuk? Alhamdulillah. Tahu nonton. Yes. Dragon Ball ya. Ayo tahu Power Ranger? Tahu. Nah, yes, tahu ya. Bentar, Alvin bilang apa nih? Kaitannya pula dengan sosmed, bagaimana sebenarnya kita melihat diri kita lewat gimana, Vin? Ya siap. Kita melihat diri kita lewat bagaimana kita mempersepsikan bagaimana orang lain. Mantap, Alvin. Semua orang bisa nyerna kalimat ini nggak? Tapi gue lanjutin dulu ya. Nih yuk, teman-teman. So ada Dragon Ball. Di Dragon Ball itu kan ada fusion. Ayo tahu fusion nggak? Ingat nggak? Fusion itu ketika Majin Buu datang, si Buu datang, terus si Trunks sama Goten fusion. Intinya si Trunks sama si Trunks sama Goten jadi satu. Kurang lebih begitulah ya. So dia jadi satu, fusion, fuse. Jadi satu ya. Jadi satu. Iya, potong bentar. Tadi gue bilang Power Ranger ya. Ya kan? Nah, si Power Ranger ini kenapa Power Ranger ya? Ada yang lain, ada Jetman gitu. Ya sudahlah Power Ranger aja, sorry. So Power Ranger ketika mau ngadepin monster gitu kan, udah berantem nih monster kecil jadi monster gede gitu kan, raksasa. Yang dilakukan Power Ranger adalah manggil masing-masing robotnya, bener ya? Lalu apa yang terjadi? Mereka menyusun jadi satu robot gede, bener ya? Gede. Nah ini kalau di konteks Sentai, pokoknya Jepang-Jepangan ya bilangnya super robot gitu. So super robot adalah banyak robot tersusun disusun klek jadi satu gitu ya. Nah ada dua hal nih ya. Satu ada fusion di Dragon Ball, satu ada super robot. Oke? Bedanya apa yuk? Dua-duanya sama-sama jadi satu. Tapi bedanya apa? Karena gue nggak tahu fusion yang. Oh iya lupa. kurang iya bener sorry. Kurang lebih gini. Kalau yang Dragon Ball, kan dia Goten sama Trunks nih, sama Trunks kan. Lalu jadi satu namanya Gotenks. Tapi poinnya gini, ketika si Trunks sama Goten jadi satu, gitu kan, maka dia sudah bukan Goten, sudah bukan Trunks lagi, tapi Gotenks. Jadi identitas baru. Gampangnya lah gitu ya. Kenapa? Karena jadi satu. Nah, tapi kalau super robot, gitu kan, masih ada yuk. Gitu. Si Ranger merah jadi let's say kepala sama badan. Si Ranger kuning jadi tangan,
Ranger biru, let's say jadi kaki. So kalau super robot dia apa namanya tetap di situ tidak fuse tapi punya perannya gitu. Oh, Identitasnya tidak hilang tapi dia tetap punya peran di situ ketika jadi satu. Nah ini menjawab apa namanya konsep part yang malah tanya tadi, yaitu konsep part psychology, part terapi. Kalau teman-teman pernah dengar part terapi ya, di sini populernya inner child gitu ya. Goalnya apa sih? Goalnya tuh kita kenal semua part kita, kenal semua persona dan shadow. Shadow hitungannya persona berarti sama ya, cuman shadow yang kita tekan, kita tolak, kita reject ya. Jadi satu goalnya adalah kita kenal semua persona, semua shadow kita terima gitu kan, kenal, kita terima, udah gitu apa namanya kita bisa bikin mereka kerjasama. So mereka tuh tetap mereka, identitasnya tidak hilang. Gitu. Makanya yang Edwin bilang tadi kan, identitas itu berarti apa namanya gabungan semua persepsi semua persona. Nyebutnya kan semua persona kan, bukan jadi satu. Kalau fusion jadi satu. Nangkap nggak ya sampai sini? Iya, nangkap. Iya kan? Iya, jadi kalau apa tuh balik ke konsepnya Jung. Nah, berarti pada akhirnya semua persona itu punya peran. Dia tidak perlu hilang. Need itu tidak hilang, bahkan nggak bisa. Ya dia punya perannya masing-masing. Tetap ada. Kita perlu terima dan hopefully kalau teman-teman bisa proses perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang ditekan, memproses ketakutannya, bagian diri yang nggak disuka. Hopefully kalau kata Jung, dia akan bertransformasi dan energinya akibat pemrosesan dan transformasi ini bikin kita tambah dewasa. Kita jadi super robot gitu. Jadi tambah kuat. Gila ya jelasin ini ya. Iya. Dari yang awalnya bahas netizen, yang komentar negatif bisa dibahas pakai teorinya Jung yang memang sedalam itu. Keren banget Mas Ari. Ini lagi nyerna kata-katanya Elvin yuk. Iya. Bagaimana kita melihat diri kita? Potong yuk, pelan-pelan ya, dipotong nih. Bagaimana kita melihat diri kita lewat bagaimana kita mempersepsikan orang lain, mempersepsikan bagaimana orang lain lihat kita. Ya. Ya benar gitu. Jadi mungkin kita ini ya, Vin, mungkin kita salah ngira juga ya, bagaimana orang ingin melihat kita gitu ya. Kita nyangkanya, oh dia pengen ngelihat saya yang begini nih, ini aja deh, padahal bukan. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oke, Mas Ari. Nah, karena sudah 1 jam juga nih, Mas. Ada tambahan lain mungkin? Teman-teman, udah nih. Kalau udah, gue mau nutup dengan pertanyaan buat kita berdua yuk. Iya. Ayo ada lagi nggak? Ayo dulu habisin sebelum gue lempar nih. Udah. Oke. Dan ini tentu saja termasuk sekalian refleksi bersama ya teman-teman. Jadi Ayu ingin apa namanya dilihat sebagai diri atau psikolog yang kayak gimana sama orang. Ini harus jawab sekarang Mas. Iya. Ntar habis itu gue jawab. Pengen dilihat sebagai psikolog seperti apa? Yang mampu membantu mereka. Gitu dong. General banget ya. Orang baik, iya baiknya gimana? Ini kurang spesifik. Di depan umum. Cari aman ya. Udah gitu doang, gak ada lanjutan lah. Apa ya? Iya gitu doang sih Mas, pengen dipandang sebagai psikolog yang bisa bantuin mereka. Maksudnya kan berarti kan di situ juga di dalam itu kan ada merekanya percaya sama aku gitu. Terus juga merekanya yakin kalau akunya
bisa membantu mereka kayak gitu sih Mas. Ya. Nice, nice. Jadi orang yang helpful ya, bisa ngebantu. Itu penting. Itu persona yang penting untuk orang lihat. Iya. Kalau enggak ngapain datang kayu kan? Dan Ya. akhirnya dibantu. Ya, itu penting, itu penting. Hmm. Tadinya gue mikirin jawaban yang lain yuk. Tapi barusan ketika Ayu bilang begitu, gue jadi mikirin dua jawaban. Jawaban pertama dulu ya, jawaban asli. Gue pengen dilihat sebagai psikolog yang kayak Kenshin Himura atau kayak Ryo Saeba. Ryo Saeba tuh City Hunter, mungkin Ayu nggak tahu. Samurai X gitu. Kayak gimana tuh? Orangnya fun gitu kan. Intinya kan si Kenshin tuh kan orangnya fun gitu ya, lucu. Kadang-kadang rada nggak onnya sih, nggak onnya nggak onnya nggak orangnya fun gitu, humoris, lucu. Tapi apa namanya, ketika momennya ada, they will know that I can get serious gitu. Ketika ada momennya muncul, gue serius. Dan dan semuanya gue terjang, ibarat kata gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin tentang ini. Contohnya gitu. Itu jawaban aslinya ya. Jadi gue ingin menampilkan diri kayak sosok Kenshin Himura. Santai-santai sih, tapi kalau udah serius mati kau. Keren, Batosai. Kedua, ternyata ini sih, dan ini terus terang gara-gara menyebut nggak enak, tapi pokoknya gara-gara satu atau mungkin beberapa klien yang mereka bilang gini, toh persona yang tampil di mereka adalah, iya sih, gue tuh kalau sesi gitu ya, itu entah ini salah apa enggak, tapi gue belajarnya di psikologi kan yang expert itu bukan kita yuk, bener ya? Ya kan, kalau di dunia lain, sorry, dunia medis gitu ya, mungkin yang mungkin expert itu tuh si ya, si dokter dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di psikologi kan kita diajarin yang expert itu tuh si klien, ya kan? Maka lalu saya tuh siapa? Itu menimbulkan pertanyaan ya. Lalu kalau si expert si klien, lalu saya ketika saya jadi si terapis psikolog, lalu saya siapa? Nah, maka jawaban gue adalah, gue pengennya dianggap temen yuk. Gue inginnya kalau ngobrol sama klien, ngobrol kayak temen gitu. Kenapa? Karena buat gue pribadi, disebut bahwa gue ngebantu gitu ya, bahwa gue menyembuhkan, itu terlalu grand buat gue. Terlalu gede banget. Karena pada kenyataannya, dan yang gue pahami ya dari tentang terapi yang gue lakukan, ya psikoterapi sebenarnya memberikan space untuk klien gitu ya, biar healingnya terjadi. Karena healing itu harusnya natural dan asalnya dari diri klien sendiri. Tugas kita tuh cuma ngasih safe space doang. Nah, maka yang mau gue bilang adalah, gue ngerasa fungsi gue nih ketika di ruang terapi itu sebenarnya nemenin klien. Udah gitu aja, nemenin dia ngadepin masalahnya, jalan yuk sama-sama yuk sampai ujung, sampai kamu ngeliat jalan kamu sendiri, terus kita pisah. Gitu. Jadi gue melihat, oh iya ya, gue lebih seneng ngobrol kayak teman sebenarnya kalau di ruang sesi. Gitu sih. Jadi maka itu yang gue bilang ya, maka mungkin sesi sama gue tuh nggak kayak formal apa, enggak, santai banget. Iya lah. So itu sih. Temen dan Kenshin Himura. Wah, mantap. Wah. Ini hitungannya sesi buat kita berdua ya. Ya, gue juga jadi mikir lagi. Iya ya, mau dipandang jadi psikolog yang seperti apa? Mungkin juga jadi PR gue juga sih Mas. Iya. Yang termasuk termasuk ini kalau kaitannya ke sosmed nih, media nih kan, di akun IG kita nih, kita ingin nampilin yang gimana ya, dan kita pengen dilihat gimana ya. Ya gue terus terang nggak terlalu mikirin itu sih sampai recently sih.
Oke, thank you banget Ayu Oke, teman-teman kasih buat banyak Mas atensinya. Ari. Iya, makasih Sama-sama. banyak semuanya yang sudah komentar juga, yang sudah gabung dan nonton IG Live Elaborasa. Ada closing statement nggak, Mas? Closing statement apa ya? Mm-mm. Closing statementnya itu sih. So teman-teman apa namanya? Kalau apa ya masih bingung kan? Kita tuh sebenarnya yang mana? Ya jawaban pendeknya kita tuh semuanya, gitu kan. Tapi kan poinnya kalau bicara dalam konteks apa ya sosial media gitu ya, omongan kita di depan yuk bahwa mungkin ada bagian diri, pikiran dan perasaan yang kita tekan gitu ya, sehingga pas di sosial media, di internet, di dunia kita ngerasa lebih bebas untuk ngeluarin itu, ya kan? Nah di situ sebenarnya pintu masuk yuk untuk kenal diri lebih dalam, ya kan? Apa tuh? Ya itu tuh satu, apa yang sebenarnya mau kita tunjukin ya? Kenapa pengen nunjukin ini? Kenapa kita nggak bisa nunjukin ini di luar, di dunia nyata maksudnya gitu kan? Sebenarnya itu pintu kita kenal diri dan healing lebih lanjut sih. Nah kalau bahasa di Jung, shadow work, gitu. Shadow work, shadownya diproses. Bagian diri yang kita reject, kita nggak terima, kita tekan, kita nggak tampilin di dunia nyata, itu kita kerjain, kita proses. Gitu. Jadi, iya. Jadi yang mau gue bilang pada akhirnya adalah, please do your shadow work. Bagus banget tuh, Mas. Jadi memang yang penting banget untuk kitanya yang menjadikan apa yang kita lakukan, termasuk juga saat kitanya menampilkan persona-persona ini sebagai sarana untuk lebih kenal sama diri sendiri ya, Mas ya. Oh iya, jangan cuma like sama view doang. Juga komen-komen negatif jangan cuma kayak gitu ya. Iya, sayang banget. Tapi perlu dicek juga kebutuhan kita apa, terus juga apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya, supaya itu juga jadi proses kita untuk healing juga ya, Mas ya. Sip, Mas Ari, makasih banyak sharing-sharingnya. Thank you. Banget. Kayaknya habis ini harus buka teori Jung lagi deh. Setelah lama dilupakan. Jung itu susah ya. Iya. Thank you teman-teman rekam memori Dimas. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan masih ada IG Live Elaborasa selanjutnya dengan topik yang berbeda dan tidak kalah menarik. Terus juga ya pokoknya tetap nonton IG Live Elaborasa. Terus terima kasih banyak semuanya. Selamat malam Mas Ari. Thank you. Malam yuk, istirahat ya. Yuk. Ya, istirahat. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.